Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran fikih MTS Darul Quran untuk kelas 9 pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Yang pertama yang akan kita bahas itu kurban. Pengertian kurban sendiri berasal dari kata bahasa Arab qurba yaqrabu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariat Islam, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalil berkurban didasarkan atas firman Allah Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hukum kurban. Hukum kurban sendiri adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Tapi sebagian ulama juga berpendapat kalau hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Berlanjut, yang ketiga, syarat hewan kurban. Jenis hewan yang sah untuk dikurbankan ialah yang dipelihara atau diternakan, serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya. Kemudian ketentuan hewan kurban yang pertama itu untuk domba, sekurang-kurangnya dia harus berumur 1 tahun. Kemudian untuk kambing, sekurang-kurangnya juga dia bisa berumur 2 tahun, itu sudah bisa dikurbankan. Kemudian yang ketiga itu sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun, dan yang terakhir untuk unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian hewan cacat yang menyebabkan tidak sah digunakan untuk berkurban. Jadi kecacatannya yang bagaimana? Yang pertama itu apabila dia sakit mata atau buta gitu. Itu berarti hewannya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, sakit tidak sehat, entah mempunyai penyakit apa, itu berarti hewannya tidak boleh dipakai untuk berkurban. Yang ketiga, pincang kakinya. Hewan yang pincang kakinya juga tidak boleh dipakai untuk berkurban. Kemudian yang keempat, terlalu kurus dan tua sekali sehingga seakan tidak bersumsum, itu juga tidak boleh. Kemudian pembagian hewan kurban. Daging kurban boleh dibagikan kepada fakir miskin, tetangga sekitar, dan sebagian untuk yang berkurban. Jadi untuk keluarga yang berkurban. Berlanjut, sekarang sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban dalam tata caranya ya, dalam pelaksanaannya. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca takbir, membaca sholawat Nabi Muhammad, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, kemudian berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi materi tentang kurban. Yang sekarang adalah materi tentang akikah. Di sini dituliskan akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, yang biasa kita sebut bayi, atau membelah atau memotong. Menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian ketentuan dalam akikah sendiri, ketentuan jumlah hewannya, yang pertama untuk laki-laki itu disembelihkan 2 ekor kambing. Kemudian yang untuk anak perempuan itu
1 ekor kambing, mohon maaf di sini. Ini 1 ekor ya. Untuk perempuan itu 1 ekor kambing. Mohon maaf di sini ada kekeliruan. Yang ketiga, hukum akikah. Hukum akikah sendiri hukumnya itu dihukumi sunnah bagi yang mampu yang baru melahirkan anaknya. Kemudian kapan sih pelaksanaan akikah atau akikah dilaksanakannya itu kapan? Ada beberapa pendapat. Yang pertama bisa hari ke-7 kelahiran anak, kemudian bisa hari ke-14 atau ke hari ke-21 dari kelahiran bayi. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah. Yang pertama, menyembelih hewan akikah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi, membaca takbir, membaca doa. Hewan akikah disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikah. Kemudian daging akikah dibagikan kepada fakir, miskin, dan tetangga setelah dimasak. Mencukur rambut yang diakikah, yakni mencukur rambut bayi yang diakikah. Kemudian memberi nama yang baik, dan yang terakhir bersedekah seberat timbangan rambut yang dinilai dengan nilai harga emas atau perak. Dalam pelaksanaannya untuk kurban dan akikah memiliki perbedaan. Kalau daging kurban dibagikan atau diberikan kepada fakir, miskin, atau tetangga bisa dalam keadaan mentah. Kalau seandainya akikah itu setelah dimasak, harus dimasak dahulu baru kemudian dibagikan. Mungkin untuk pertemuan untuk pertemuan kedua sekarang cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.